Bagaimana kabar kalian? Oke, baik sekali. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, sebelum Bu Ika mulai, Bu Ika perkenalan dulu ya. Saya dari Bu Ika Octaviolita dari SMP Negeri 20 Surabaya. Oke, Bu Ika ingatkan lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama yaitu selalu menggunakan masker. Yang kedua yaitu jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Ketika tidak ada air mengalir dan sabun, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, maka kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Mengapa sih kalian harus belajar garis dan sudut? Bu Ika harapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan kedudukan dua garis. Kemudian kalian bisa memahami cara membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian kalian bisa memahami dan mengenal sudut dan memahami jenis-jenis sudut. Nah, siapa sih Bapak Geometri itu? Ini dia. Nah, ini adalah Bapak Euclid yang sampai sekarang kita kalau belajar masalah titik, garis, sudut, lingkaran dan sebagainya yang terkait geometri, yaitu kita selalu merujuk pada buku yang telah diciptakan oleh Bapak Euclid ini, yaitu bukunya berjudul The Elements. Buku yang ditulis oleh Bapak Euclid ini sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Pengaruhnya dalam pemikiran Bapak Euclid itu sebenarnya lebih luas dari sekedar geometri saja. Akan tetapi materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Euclid ini sangat menginspirasi ya bagi semua orang ataupun matematikawan, sehingga buku The Elements yang diciptakan oleh Bapak Euclid ini sangat mempengaruhi materi yang akan kita pelajari hari ini. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama-sama. Apa pendapatmu tentang kedua menara jembatan Ampera berikut? Betul sekali, menaranya ukurannya sama ya, sama tinggi, kemudian jaraknya juga sama panjang. Kemudian kok bisa ya jembatannya itu tegak lurus? Nah, kalau jembatannya miring-miring gimana? Nah, itu ya, maka dari itu kita terkait sudut dan garis hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang garis. Kalian lihat di sini garis itu terdiri dari beberapa titik. Nah, itu ada titik T. Jika titik T-nya Bu Ika lanjutkan sampai titiknya menumpuk seperti itu, nah itu dinamakan garis. Garis adalah kumpulan suatu titik-titik. Kemudian kalian bisa lihat itu ya garisnya, garis A ke B. Itu dari titik A ke titik B, itu dinamakan suatu garis AB. Kemudian garis berikut ini dinamakan garis apa? Betul, garis KL jika diteruskan menjadi garis LM. Nah, karena garis LM itu perpanjangan dari garis KL. Kemudian kalau garisnya merupakan huruf G itu berarti dinamakan apa? Betul, itu adalah garis G. Jadi penamaan suatu garis itu boleh berdasarkan suatu titik pusat atau titik dari titik pusat kanan ke pusat kiri ataupun dari suatu garis. Ini ya. Sekarang kita mengenal hubungan antar garis. Yang pertama, garis itu
bisa saja sejajar, bisa saja berhimpit, bisa saja berpotongan, ataupun bisa saja bersilangan. Jadi ada 4 macam hubungan antar garis. Coba diulangi. Ya, sejajar, berhimpit, berpotongan, bersilangan. Oke, good job. Nah, jadi 2 garis yang sebagaimana dimaksud keempat tadi akan kita bahas satu persatu. Yuk. Nah, gimana sih 2 garis sejajar itu? Nah, pertama Bu Ika punya langkah-langkah bagaimana cara menggambar atau melukis suatu garis sejajar atau garis lurus yang sejajar. Gini ya. Gambarlah garis lurus dengan panjang 10 cm mendatar. Nah, begini ya. Nah, kemudian jangan lupa pakai penggaris. Kemudian gambarkan di pangkal garis itu titik A di kiri dan titik B di kanan dengan jarak 6 cm. Jadi penggarisnya kita letakkan 6 cm, lalu kita beri nama titik A dan titik B. Nah, kemudian di bawah titik A gambarkan titik C, tapi jarak antara titik A dan titik C itu 2 cm. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian di bawah titik B digambarkan titik D juga dengan jarak 2 cm. Jadi jarak antara AC dengan jarak antara BD itu harus sama. Berapa? 2 cm. Oke, jadi terjadi seperti ini. Kemudian apakah dia sejajar? Nah, yuk kita buktikan. Karena diteruskan lagi titik E ke F juga sama-sama 2 cm, maka terbukti dia adalah 2 garis yang sejajar. Bisa dituliskan seperti itu. Oke, kita lanjut garis hubungan antar garis berikutnya, yaitu yang berhimpit setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar garis yang sejajar. Karena tadi Bu Ika akan melangkah ke garis berhimpit, Bu Ika beri contoh dulu. Apa sih yang ada di sekitar kita terkait garis sejajar? Nah, yang pertama itu misalkan jalan raya atau rel kereta api atau sistem bercocok tanam. Nah, itu kan bentuknya terasering dengan jaraknya yang sama dan garisnya juga sejajar. Oke, kemudian kita bisa simpulkan kan tadi apa itu? Betul, 2 garis lurus pada bidang datar dikatakan sejajar jika jarak pangkal kedua garis itu sama dengan jarak pada ujungnya. Apabila diperpanjang terus dia tidak memiliki titik temu. Oke, kalian hebat. Selanjutnya yaitu 2 garis yang berhimpit. Perhatikan 2 garis sejajar berikut ya, anak-anak. Nah, itu ada garis sejajar AB dan ada garis sejajar CD. Jika Bu Ika temukan garis itu, kedua garis itu, nah kita lihat, sip. Oke, garis CD-nya kita naikkan juga. Nah, jadinya garis itu adalah garis berhimpit. Maka garis AB berhimpit dengan garis CD, sehingga kesimpulannya garis berhimpit adalah garis yang tampak satu tetapi asal usulnya terdiri dari 2 garis. Oke, contoh. Nah, Bu Ika punya persegi panjang EFKL dengan FGLM. Kedua persegi panjang ini Bu Ika mau temukan apakah ada sisi yang berhimpit atau adakah panjang yang berhimpit. Yuk, ini Bu Ika geser, kemudian ketemu. Ini adalah garis FL. Garis FL nya berhimpit
maka garis LF itu adalah berintis dengan garis FM. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita melangkah ke garis yang berpotongan. Nah, garis berpotongan itu jika bertemu pada suatu titik, jadi mempunyai titik temu. Nah, contohnya, ini misalkan ada titik T, ya. Kemudian titik T ini dinamakan titik berpotongan dari mana? Dari asalnya garis AB dan garis KL. Nah, jadi garis AB dan KL berpotongan di titik T. Oke, kemudian garis bersilangan. Nah, kalian lihat ya, itu suatu ruangan, ada garis broti atau tiang yang tidak sejajar dan tidak juga berpotongan. Kalaupun diperpanjang, garis GL dan garis CI. Nah, sekarang sebutkan pasangan garis yang seperti itu. Jadi yang dinamakan garis bersilangan itu garis GL dan garis CI. Nah, ini masih muncul titik-titiknya. Nah, jadi garis GL dengan garis CI. Nah, yang lainnya yang mana? Oh, ada GI dan FL. Tuh, terus GI dan DJ. Betul. Apalagi? Ya, IJ dan AG. Dan seterusnya. Kalian pasti bisa. Oke. Next ya. Jadi kesimpulannya adalah garis bersilangan itu tidak sejajar dan tidak juga berpotongan kalaupun diperpanjang sampai garis manapun. Oke, bisa dipahami? Bisa dong. Oke, kali ini kita berlanjut ke perbandingan segmen garis, yaitu perbandingan panjang garis. Di sini pada setiap gambar selalu didapat 3 perbandingan yang sama. Di manakah perbandingan itu? Nah, jadi ada perbandingan ruas garis A dan B, kemudian perbandingan ruas garis MP dengan NQ, sehingga didapatkan rumus A per B sama dengan M per N plus P sama dengan N per N plus Q. Oke, diingat ya. Next, kita beralih ke sudut. Nah, apa sih pengertian sudut itu? Nah, kita lihat lingkaran berikut. Di lingkaran itu tadi ada titik pusat yang dinamakan titik O, ya, dan titik berpotongan. Jadi bisa dikatakan titik O itu tadi titik berpotongan dari garis BD dan garis AC. Manakah sudut-sudut yang terbentuk? Jadi sudut yang terbentuk itu ada 4. Ada sudut yang pertama dinamakan sudut AOD. Ada sudut yang kedua AOB. Ada sudut yang ketiga BOC. Ada sudut yang keempat COD. Oke. Kemudian untuk membentuk satu sudut diperlukan 2 garis lurus yang berpotongan di satu titik, ya. Jadi kalau tidak ada titik yang berpotongan, ada garis yang berpotongan di suatu titik, maka tidak bisa terbentuk suatu sudut. Nah, kemudian 2 garis lurus yang membentuk suatu sudut atau satu sudut disebut kaki sudut, dan titik berpotongan kedua garis disebut titik sudut. Nah, jadi perhatikan sudut ABC berikut. ABC. Nah, jadi sudutnya terbentuk pada titik B. Nah, itu dinamakan sudut ABC. Jadi sudutnya terbentuk pada titik B. Oke. Nah, sekarang kita mengukur sudut. Bagaimana sih cara mengukur sudut jika Bu Ika punya 15 derajat? Kita bisa menggunakan busur derajat. Gimana caranya? Misalkan Bu Ika tampilkan busur derajatnya ini. Nah,
busur derajatnya, kemudian titik pusatnya adalah berada di tengah-tengah, ya. Kemudian diameter busur derajatnya ada di bawah. Nah, itu ya. Oke. Kemudian jika misalkan kalian lihat 15 derajat, berarti terbentuk di 5 derajat itu. Oke, kita lanjut lagi setelah segmen berikut ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, kali ini tadi Bu Ika review tentang mengukur sudut. Nah, ini titik pusatnya ya. Kemudian ini diameter busur derajatnya. Kemudian kalian mengarahkan pada sudut berapa yang kalian inginkan. Misalkan 15, maka seperti itu. Selanjutnya jika 60 derajat seperti itu ya. Jika 135 derajat maka seperti itu. Oke, sekarang satu putaran penuh pada perputaran dari awal sampai kembali ke posisi semula. Nah, kita lihat animasi berikut ya. Nah, itu ada titik P ke titik A, maka terjadi garis PA. Kemudian Bu Ika putarkan sampai kembali ke titik A lagi. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, itu tadi kan sudah seperempat, separuh, 3/4, kemudian kembali lagi ke awal. Nah, kembali ke B, maka satu putaran penuh itu derajatnya adalah 360 derajat. Nah, sudutnya 360 derajat. Bagus. Oke ya. Maka satu putaran penuh itu berapa? 360 derajat. Kalau setengah putaran berarti betul 180 derajat. Kalau seperempat putaran betul 90 derajat. Oke. Sekarang bagaimana sih cara membagi sudut? Nah, sebuah sudut akan dibagi menjadi dua bagian sama besar. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita buat suatu sudut dulu dari dua garis yang berpotongan di suatu titik. Nah, misalkan titik perpotongannya Bu Ika namai titik A. Kemudian membentuk suatu sudut ya di titik A itu tadi. Nah, titik perpotongannya kita beri nama. Tadi kan sudah memotong sebuah jangka ya, titik perpotongannya B dan C. Kemudian kita buat lagi dari titik B ke titik C dengan ruas jangka lagi sehingga berpotongan di titik D. Nah, jadi ruas jangkanya itu kita tidak boleh rubah. Misalkan titik A ke B, A ke C itu jaraknya tidak boleh beda antara B ke D dan C ke D. Oke, sehingga terbagilah sudut A menjadi dua bagian sama besar. Nah, dinamakan N derajat. Nah, karena kita belum ukur berapa nilai sudut tersebut. Nah, itu ya. Oke. Maka sudut BAC sudah terbagi dua sama besar oleh garis AD. Nah, masing-masing adalah N derajat. Oke? Nah, karena kalian sudah memahami materi tadi, garis dan sudut ya, mulai dari garis sejajar, garis berimpit, garis berpotongan dan bersilangan, kemudian hubungannya ya, panjang garis dan juga mengenal sudut. Sekarang kita berlatih soal. Nah, nomor 1, misalkan Bu Ika punya suatu segitiga siku-siku ya, dengan segitiga ABD dan segitiga ACE. Nah, pada kertas berpetak kalian bisa menggambar ya, menggunakan penggaris, jangan lupa sehingga tidak meleot-meleot. Betul. Kemudian garis BD sejajar dengan garis
CE karena dia garis lurus yang tidak mempunyai titik temu. Kemudian panjang AB-nya adalah 8 dan panjang BC-nya adalah 4 petak. Nah, setelah itu BD-nya adalah 6 petak dan CE-nya 9 petak. Sekarang bagaimana cara mengukur AD dan panjang DE? Terus tentukanlah perbandingan antara panjang AB dan panjang AC. Dan kalian cari tahu juga panjang AD dan panjang AE. Yang terakhir panjang BD dan panjang CE yang sejajar. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Panjang AD-nya adalah 10 petak. Dari mana? Pythagoras. Oke, panjang DE-nya dari 5 petak. Dari mana? Pythagoras. Betul sekali. Jadi perbandingannya panjang AB banding panjang AC adalah 8 banding 12. Kemudian kok tahu 12 itu dari mana? Dari 8 ditambah 4. Kan panjang AB-nya 8, panjang BC-nya 4. Kemudian perbandingannya bisa kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Yang kedua, panjang AD banding panjang AE. Nah, itu ya, ketemu 2 banding 3. Kemudian panjang BD banding CE 2 banding 3. Oke, kalian hebat. Lanjut nomor 2, gambarlah sudut ABC yang besarnya 45 derajat. Nah, titik sudutnya adalah titik B. Kita garis dulu suatu garis dengan titik A ke B. Kemudian kita siapkan busur seperti itu, kita letakkan. Nah, kita beri tanda menggunakan pensil atau bolpen. Nah, itu adalah titik 45 derajat. Kemudian kita garis. Nah, terbentuklah suatu sudut 45 derajat. Oke, latihan soal terakhir. Kalau setengah putaran penuh, itu berapa anak? Betul. Jadi 180 derajat adalah setengah putaran penuh. Kalau satu putaran tadi 360. Berarti berapa putaran penuh kalau sudutnya 36 derajat? Nah, jadi 1/10 putaran penuh. Oke, sudah paham ya? Kalian hebat. Jangan lupa kuis ini dikerjakan ya dan dikumpulkan di guru matematika kalian masing-masing. Hanya 3 soal saja. Oke? Oke, kalau sudah Bu Ika akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.